Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita akan mengenang kembali sejarah baginda kita, baginda uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu saudara-saudara, kita akan mengenang kembali sejarah yang pernah ada ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan ilmu tauhid, mendakwakan ma'rifat, ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita sama-sama mengetahui banyak daripada suku-suku Arab pada zaman itu yang menolak dan menentang keras ajaran ma'rifat, ajaran tauhid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini adalah ajarannya Nabi Ibrahim, ini adalah ajarannya Nabi Ismail, ini adalah ajaran-ajaran para leluhur Nabi dan Rasul yang terdahulu. Bahkan ini juga sama dengan ajaran-ajaran terakhir, ajarannya itu ajarannya Nabi Isa, kemudian terus sampai ajaran-ajaran sampai Nabi Adam alaihissalam. Tidak berubah. Ini ajaran tauhid yang dimana pada saat itu ketika orang-orang sekitar menyembah daripada angan-angan, menyembah berhala. Maksud menyembah berhala bukan hanya pada tampak daripada berhala-berhala patung-patung itu. Maksud di sini berhala-berhala dirinya, yaitu menyembah angan-angannya, menyembah tuan-tuan palsu. Maksud tuan-tuan palsu adalah menyembah selain daripada Sang Ahad, Sang Maha Tunggal. Di situ orang-orang pada saat itu menyembahnya dengan cara ritual saja, dengan cara ritual belaka, sebagaimana orang-orang di zaman sekarang, yang dimana zaman-zaman pada saat itu penyembahannya hanya kepada ritual, terhentinya kepada ritual, kepada syariat saja, kepada hukum saja. Jadi dia menyembah kepada hukum, kepada syariat, tapi dia tidak menyempurnakan daripada spiritualnya. Dia tidak masuk ke dalam ilmu hakikat, ilmu tauhid, yang dimana ketika baginda Rasulullah SAW ingin menyebarkan itu semua, maka Sayyidina Abu Talib, bapaknya Sayyidina Ali, itu mengatakan kepada baginda Nabi, nanti kalau engkau mengutarakan ini ilmu tauhid yang engkau diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan, maka engkau akan ditentang ya Rasulullah, engkau akan dimaki-maki ya Rasulullah, engkau akan dihina wahai anakku. Tapi kata baginda Nabi SAW, ini adalah ajaran leluhur, ini ajarannya Nabi Ibrahim, ini ajaran spiritual yang dengannya Nabi SAW mendakwakan bahwa hanya Tuhan itu hanya tunggal. Jangan berhenti pada spiritual, jangan berhenti kepada ritual, jangan berhenti pada yang nampak saja, menyembah dengan berhala. Contoh umat Islam sekarang, kita sendiri, kita ini, ketika dia hanya tertahan di ritual, itu hanya menyembah tuan-tuan palsu, menyembah berhala. Camkan ini saudara-saudara. Makanya kenapa orang-orang pada saat itu, kita tidak salahkan ritualnya. Yang kita salahkan di sini ritual tapi tanpa spiritual, tanpa hakikat. Pada saat itu tidak ada sama sekali spiritual. Ritual saja, tertahan di ritual, menyembah berhala-berhala, tidak berterusan kepada Allah, tidak berterusan kepada tauhid, tidak ada pada saat itu. Ada tapi sebagian kecil saja. Contoh seperti Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya baginda Nabi SAW, bapaknya Sayyidina Abdullah, mamanya Siti Aminah, dan beberapa lah kalangan-kalangan Quraisy pada saat itu, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Thalib ini dikatakan itu bapaknya Sayyidina Ali, itu dalam keadaan syariat beliau memang tidak mengucapkan syahadat, tapi di dalam kitab-kitab lain, di dalam pendapat ulama tasawuf yang lain, Sayyidina Abu Thalib itu mengatakan syahadat dalam diri, tidak menzohirkannya kepada orang-orang umum, tapi beliau adalah meyakini betul-betul daripada ajarannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kemudian kita lihat masa sekarang, saudara-saudara. Kita lihat di masa sekarang dengan masa Nabi. Dengan masa Nabi itu menjelaskan bahwa Tuhan itu hanya tunggal, esa. Dia menjelaskan, beliau menjelaskan tentang Tuhan, tidak ada yang mau menerimanya. Nah, karena baginda Nabi SAW menjelaskan Tuhan yang sebenarnya, yaitu yang tidak berupa, yang tidak yang tidak berzat, tidak bersifat, tidak berasma, tidak berafal, yang tidak berwarna, tidak ini. Sementara Tuhan-Tuhan pada saat itu Tuhan-Tuhan palsu, menyembah berhala. Sama dengan orang ini sekarang, di zaman ini sekarang. Makanya munculnya para guru-guru kita atau para pembaharu-pembaharu itu bukan untuk membawa agama baru, tapi memulangkan sejarah yang pernah ada, agama tauhid. Memulangkan sejarah, memurnikan kembali ajaran yang dibawa oleh para nabi, para rasul, yang dimana tidak tertahan saja kepada ritual. Orang-orang zaman sekarang sama, kelihatannya sholat, kelihatannya berpuasa, kelihatannya mengaji, kelihatannya haji bolak-balik umroh sana sini, kelihatannya bersedekah dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, tapi menyembah berhala, menyembah angan-angan, menyembah nama. Allah itu nama tapi bukan juga sekedar nama. Tapi sayangnya orang-orang sekarang, kita tidak ini, kita ke diri saja dulu. Kita ke diri. Kita ini sekarang menyembah Tuhan-Tuhan palsu. Ketika sholat, tidak mengenal awaluddin ma'rifatullah, itu sama dengan menyembah angan-angan, menyembah angan-angan palsu. Sama. Dia tidak tahu apa yang disembah. Nah, maksud apa yang disembah di sini, aslinya, hakikatnya, dia sendiri menyembah dirinya. Ini kata-kata dia ini masih kata-kata ini ya, kita maklumi. Tidak mungkin kita bicara di YouTube vulgar. Dia sendiri yang mensucikan dirinya. Dia sendiri yang memandikan dirinya. Dia sendiri yang memelihara dirinya melalui tajallinya, nurnya. Dia sendiri yang mensolati dirinya. Dia sendiri yang menyembah dirinya. Dia sendiri yang memuji dirinya. Dia sendiri yang mengingat dirinya. Dia sendiri yang mencari, dia sendiri yang dicari. Pahamkan ini saudara-saudara. Ini tauhid ini. Tapi memang banyak sekali yang tidak menerima ini. Di zaman para nabi pun banyak sekali. Di zaman Rasulullah cuma 124.000 yang beriman tentang ajaran ini, ajaran tauhid. Nah sekarang orang-orang banyak mengaku Islam, banyak mengaku orang iman. Sementara ritual saja, spiritualnya mana? La yasalul ibadi illal ma'rifah. Tidak sah solat, tidak sah ibadah kecuali ma'rifat. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mana Allah. Harus kenal Allah, wajib. Fardu ain, di atasnya fardu ain, kalau ada di atasnya lagi mengenal Allah. Minimal awaluddin ma'rifatullah sampai mengenal tahap Rabbul Izzati, baru dimesrakan. Kemudian kalau sudah mesra, baru torikohnya apa jalannya. Nah, begitu juga baginda Nabi dulu 13 tahun dakwah tauhid, 13 tahun mendakwakan awaluddin ma'rifatullah untuk mengenalkan manusia pada Allah. Mengajak saudara-saudara lain pada masa itu. Nabi keliling-keliling dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong, dari lembah ke lembah, dari bukit ke bukit. Seandainya Mekah Madinah, di Mekah pada saat itu atau di sekitarnya, di kakinya Nabi SAW itu ini kan dicat merah, tidak ada satupun lorong-lorong yang tidak warna merah, saudara-saudara. Bahkan ketika Nabi pun dihina itu tidak marah. Nah, ini kita bicara syariatnya. Tapi siapa itu Nabi Muhammad SAW secara hakikatnya? Kalau kita tarik hakikat kesimpulan, wal awal wal akhir wal zahir wal batin, dia juga, dia juga, aku juga, kata Allah. Cuma untuk adab, ini berbicara dalam syariat. Nah, seperti itu. Kemudian beliau juga dikenal dengan utusan terakhir. Jadi bukan menyempurnakan agama sebelumnya, tidak. Bukan, tapi memperbaharui dengan diantaranya tajalli Allah.
Hakikatnya Allah Ta'ala sendiri dengan dirinya permainannya. Nah, kalau di syariat utusannya begitu. Semua adalah tunggal. Tapi beliau utusan terakhir pada saat itu. Nah, kemudian sekarang kenapa orang-orang pada tidak menerima, dan kenapa ketika sahabat Sayyidina Ali meninggal dunia, itu ilmu-ilmu begini tertutup, ilmu-ilmu tauhid, padahal ini adalah awaluddin ma'rifatullah. Kemudian sampai sekarang banyak yang tersembunyi. Kenapa? Coba lihat sejarah. Perpustakaan terbesar di dunia yang di Mesir namanya Darul Hikmah itu dibakar, saudara-saudara. Kitab-kitab makrifat di situ semua ada. Kitab-kitab tauhid, karangan-karangan para tabi'in, karangan-karangan para sahabat, ensiklopedia Islam semua di situ rata-rata. Bahkan filsuf-filsuf barat, filsuf-filsuf yang lain itu mengambil daripada di perpustakaan itu. Sepertiga kitabnya diambil, sepertiga dibakar, sepertiga dibuang ke laut. Asal tahu. Kemudian perpustakaan yang terbesar Andalusia di Spanyol itu dibuang, semua isi kitab-kitab itu ilmu ma'rifat, saudara. Rata-rata ulama-ulama tasawuf disembunyikan. Apalagi kita sudah tahu Malaysia, Kamboja, semua itu adalah Nusantara, maksudnya negeri di bawah angin, negeri di atas angin yang disabdakan oleh Rasulullah. Indonesia, Malaysia, Sumatera, semuanya. Bagian Asia sebagian. Kita sengaja dipecah belah ini dalam syariat. Tapi hakikatnya ini cerita Allah, ada hikmahnya semuanya. Ada hikmah semua di balik itu. Nah, sampai kita Allah Ta'ala bikin cerita Indonesia dijajah Belanda, Malaysia, British dengan Inggris. Nah, dengan menyembunyikan ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu ma'rifat. Nah, sekarang anak-anak cucu kita di belakang ini dikirim ke luar negeri sana sini untuk belajar, tapi belajarnya syariat saja. Beda dengan ulama-ulama dulu. Ilmu syariat tidak salah, dan kita tidak membicarakan syariat-syariat lain, ritual-ritual lain, terserah. Kalau saya pribadi, nabi saya, nabiku secara syariat, nabiku baginda Nabi SAW, jadi saya ikut baginda Nabi. Saya tanpa menyalahkan, lakum dinukum waliyadin. Kepercayaanmu, kepercayaanku, terserah. Dari sisi spiritual kita mengerucut, saudara-saudara. Apapun keyakinannya itu mengerucut begini, sama. Cuma dalam sisi syariat berbeda. Tapi saya sendiri, saya pribadi, dengan tidak menyalahkan syariat-syariat lain, keyakinan lain, saya sendiri, saya punya nabi. Ini secara tubuh, secara jasmani. Ini kita punya agama, kita punya keyakinan masing-masing, kita punya ritual masing-masing, tanpa menyalahkan keyakinan lain. Tapi sisi rohani semua sudah tahu bahwa spiritual itu menuju ke yang satu, tunggal, sang yang tunggal. Akan tetapi begini, kalau saya pribadi itu tadi ikut uswatun hasanah baginda Rasulullah SAW. Maka begini, saudara-saudara, kita itu jangan merasa lebih baik daripada orang-orang yang maksiat. Begini. Dosa yang paling terbesar di muka bumi ini yang tidak diampuni oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa syirik. Dikatakan dalam Al-Qur'an, dikatakan dalam hadis. Apa itu dosa syirik? Langsung kita singkat. Dosa yang mengaku bahwa dirinya ada. Masiwallah, selain Allah tidak ada. Nafsu ananiyah, nafsu keakuan diri. Nafsu anania ini lebih besar daripada orang yang maksiat berzina 1000 kali. Bukan kita katakan kamu harus berzina, enggak disuruh, enggak. Maksudnya ini lebih besar karena ini syirik khofi bil khofi. Lebih besar daripada maksiat lahiriah. Maksiat batin ini, nafsu anania ini lebih besar dosanya daripada dosa-dosa zahiriyah. Camkan itu, saudara-saudara. Jadi ketika kita ini merasa sholat, kemudian kita dalam sholat kita merasa kita yang sholat, merasa ada diri sholat, itu lebih besar daripada orang-orang yang maksiat. Kasih tahu saja, ini sebenar-benarnya begini, saudara. Tidak tutup-tutup lagi. Pahami itu. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang sholat, orang-orang yang mengaku dirinya sholat. Hati-hati. Makanya dikatakan orang makrifat itu duduknya tidak lagi sholat.
Maksudnya bukan ritualnya, ritual tetap, syariatnya tetap. Hakikatnya itu dia tidak merasa dirinya sholat, begitu ceritanya. Akunya itu ada tiga. Akunya itu dia sudah di akunya Allah. Akunya Allah Ta'ala, bukan akunya Adam, akunya iblis. Akunya dia. Begini dalam cara mendudukkannya. Jadi aku Adam atau iblis, akunya Muhammad, akunya Allah. Ada tiga aku. Nah, kita sekarang ini jika belum mengenal ma'rifat, maksudnya mengenal apa namanya, mengenal Allah secara awam, secara awal sampai ke Rabbul Izzati, kita ini masih di akunya Adam, akunya iblis. Contoh, kita ini masih meyakini bahwa mata yang melihat. Nah, ini akunya Adam, telinga yang mendengar, mulut yang berkata, ini iblis, ini iblis. Kemudian akunya Muhammad naik level kesadaran. Akunya Nur Muhammad, akunya ruh. Kita meyakini bahwa bukan mata yang melihat, telinga yang mendengar, tapi yang melihat itu basor. Yang mendengar itu adalah sami. Sami. Bukan telinga. Yang di dalam itu yang mendengar. Kemudian naik level lagi di akunya Allah. Bukan kita mengaku Allah, akunya Allah, nyatakan. Yang mendengar, yang melihat adalah kaunuhu basirun, kaunuhu mutakallimun, yang berbicara, kaunuhu basirun, kaunu samiun, kaunuhu qadirun, kaunu itu. Jadi Allah, akunya Allah. Jadi ketika ada kehendak untuk berniat atau apa, itu sudah otomatis. Akunya kita duduknya di akunya Allah. Makanya berlindung, melebang. Berlindung itu kita lindungkan keakuan Adam, bahwa kita teruskan keakuannya Allah. Allah yang melihat, Allah yang mendengar, begitu ceritanya. Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak, begitu. Tapi lalui dulu akunya Muhammad, akunya Nur Muhammad itu. Nah, ini saudara-saudara, ketika orang di zaman sekarang menyebarkan ilmu syariat, itu tidak ada tentangan. Siapa yang menentang? Ilmu-ilmu hukum fikih paling perdebatan di antara kita ilmu-ilmu ini. Tapi ketika ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu ma'rifat dibuka, Masya Allah, itu siapa saja kelihatannya itu permainan memang. Jadi ilmu ini memang sengaja ditutupi oleh Allah. Sengaja Allah buat cerita, dikirimnya ahli kitab untuk membakar semua perpustakaan. Namanya cerita, namanya dunia, permainan senda gurau. Tapi ketika di masa sebelum huru hara akhir zaman tiba, maka ilmu ini kebuka. Akan tetapi saudara-saudara, semakin terbukanya ilmu-ilmu mutiara, ilmu-ilmu berlian ini, ambil sekarang. Sebelum hilang semua, disapu rata entah kemana. Teknologi hilang apa semuanya. Ambil, pegang dulu. Nanti kalau ada masanya amalkan, keluarkan. Jadi orang itu bukan hanya kita itu belajar di kitab, belajar sama guru, kemudian sudah ma'rifat fi Rabbul Izzati sama sudah mengetahui nur ini, baru kita ma'rifat. Tidak, itu nanti dimesrakan terus menerus saudara-saudara. Jadi kita ini tidak pandang lagi bahwa yang berkulit, berdarah, berdaging, otak, sumsum dan sebagainya, enggak. Kita mesrakan itu Nur Muhammad itu. Zahir batin Nur Muhammad. Jadi zahir ini, tubuh ini adalah Nur Muhammad, bukan tubuh ini bukan lagi badan, bukan jasmani, enggak. Tapi kita sudah bertubuh ruh. Nah, contoh akunya kita ini sudah ke akunya Muhammad. Nah, akunya Muhammad kita ke akunya Allah. Jadi kita itu bukan jadi Allah. Akunya Allah, kita yang menjadi maha ruang. Kita ini dalam pelajaran kita jelaskan ya, tapi jangan bawa keluar. Orang-orang tidak paham. Jadi akunya kita ini duduk di maha ruang. Kemudian tubuh kita ini adalah Nur Muhammad, yaitu ruh. Jadi kita bertubuhkan ruh, mesrakan Nur Muhammad. Semuanya alam semesta adalah Nur Muhammad. Jangan pandang alam semestanya. Meskipun wujudnya secara zohiria ada gunung, ada langit, ada tangan, ada kaki. Meskipun, tapi jangan kenang itunya. Kenang itu adalah Nur Muhammad, tubuh kita. Kalau itu sudah menjadi tubuh kita adalah Nur Muhammad, kelihatannya kita ya, tapi ini adalah akunya Allah sendiri. Lihat tubuhmu, Nur Muhammad. Jadi kemudian yang melihat ini siapa? Maha ruang, Allah melihat Muhammad. Allah melihat dirinya di luar dirinya melalui tajalli nurnya Nur Muhammad. Kalau tidak ada Nur Muhammad,
tidak sempurna. Bukan tidak sempurna Allahnya, tapi memang tujuannya adalah untuk melihat dirinya di luar dirinya. Ketika sholat Allahu Akbar, zat menyaksikan sifat. Paham gak tidak? Bukan kita mengaku Allah, akunya kita ini memang akunya Allah, di situ akunya Maha Ruang itu. Kita memang kalau bahasa-bahasa ini ya, di muka itu memang agak gemetar aras. Jadi akunya itu kita duduknya akunya Allah. Bukan kita mengaku Allah, kita ini nyatakan, leburkan kepada akunya Allah, aku Maha Ruang, aku Allah. Bukan kita jadi Allah, akunya Allah. Kemudian ini Nur Muhammad, tubuhnya Allah. Begitu loh ceritanya. Tubuhnya Nur Allah adalah Nur Muhammad. Jadi jangan pandang ini adalah jasmani lagi, dalam pandangan basiro, dalam pandangan dalam ini loh. Tapi di dalam pandangan kenyataan tetap. Paham ke tidak? Nah, kemudian ilmu syariat jalankan kalau sudah itu. Kemudian kalau kita sudah begitu tahu itu, Mas, bagaimana? Jalankan torikoh, jalankan syariatnya. Apa syariat? Apa keyakinanmu? Ikut Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad SAW, zohir dan batin, ikuti. Kalau sudah mengetahui itu, mesrakan. Orang itu kalau sudah kelihatan lautan jelas di depannya, masih dicari-cari, tambah jauh, saudara-saudara. Ya Allah, sudah jelasnya, ya Allah, sudah jelas sekali. Allah Ta'ala buka semua ilmu ma'rifat. Tinggal ini kita ini aja, ikhtiar dengan keras-keras, kholwat dengan kuat-kuat, pegang terus, tapi duduknya di la haula wala quwata illa billah. Meskipun orang kelihatannya sholat, kelihatannya beribadah, kelihatannya naik haji, kelihatannya zikir, kelihatannya kholwat di dalam kelambu, tapi kalau dia nafsu anania, percuma. Tidak ada apa-apa. Bukan kita melarang, enggak. Percuma. Kalau masih ada nafsu anania mengaku-ngaku di situ, duduknya kita di akunya iblis, akunya Adam. Tapi ketika orang-orang kelihatannya dia di pasar, kelihatannya dia bekerja, kelihatannya dia bergerak, kelihatannya ini itu, tapi duduknya di aku Allah, bukan mau jadi Allah, akunya Allah, akunya itu loh, rasanya itu loh. Nah, itu adalah yang betul, saudara-saudara. Kemudian kalau sudah begitu, pahami, resapi, mesrakan. Barang yang sudah jelas di depan mata, jangan lagi dipertanyakan. Paham ke tidak? Ini untuk saya bercermin ya, saya curhat kepada diri sendiri, ini enggak marah-marah, enggak. Kelihatannya aja itu. Jadi seperti itu, saudara. Semangat, saudara-saudaraku. Kita itu kalau dalam pandangan syariat itu pranknya banyak. Kita prank bahwa seolah-olah ada kalian, ada huwa, ada dia, ada huma, ada mereka, ada aku, ada dia, ada ini prank. Tapi dalam pandangan batin kita tunggal. Kamu ya saya kamu. Tapi kamunya di sini, akunya di sini, akunya siapa duduknya begitu. Nah, meskipun saya begini begitu, ada di si dia, ada si A, ada si B, dalam pandangan batin tetap Allah tunggal. Begitu, saudara. Memang dalam permainan ini, dalam kenyataan ini memang kita begitu. Ya, dalam pandangan hati jangan ada kebencian sama orang sekalipun. Dalam pandangan batin harus Rahman Rahim. Karena kalau tidak Rahman Rahim, bagaimana nanti? Nah, kemudian daripada 99 Asmaul Husna, atau kurang lebih berapa namanya Allah, tajallinya itu nanti masing-masing insan beda-beda. Ada yang tajallinya Qahar, ya, yang maha kuat, yang maha keras, yang maha apa segala macam. Ada yang maha pengasih penyayang, ada yang seperti raja. Itu semua sifat-sifatnya Allah. Tugas-tugasnya insan dunia untuk menyatakan sifat-sifat itu. Jadi mungkin begitu, saudara-saudara. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.